Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Deviana Putri, NIM 2223000146 dari kelas 5P51. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Implementasi Algoritma Kanner-Snipper untuk klasifikasi penggunaan obat. Yang pertama adalah Business Understanding. Klasifikasi penggunaan obat merupakan tugas penting dalam mendukung pengambilan keputusan medis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi jenis obat berdasarkan kondisi pasien yang didasarkan pada parameter klinis seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, tingkat kolesterol, dan rasio natrium terhadap kalium dalam darah menggunakan algoritma KNN. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya untuk mengklasifikasikan data berdasarkan tetangga terdekat serta kesederhanaannya dalam implementasi. Dengan menggunakan metodologi CRISP-DM, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model yang akurat dan dapat membantu tenaga medis dalam memberikan rekomendasi obat yang tepat berdasarkan pola data historis. Selanjutnya adalah data understanding. Data yang digunakan adalah data obat atau data drug 200.csv yang bersumber dari Kaggle. Data tersebut berisi informasi pasien dan jenis obat yang mereka konsumsi. Pada dataset ini memiliki 200 baris dan 6 kolom data yang menggambarkan karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan rasio natrium terhadap kalium dalam darah. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengimpor file dataset ini, dataset drug.csv. Yang pertama adalah import pandas, digunakan untuk membaca, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Import NumPy digunakan untuk perhitungan numerik. Import Seaborn dan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data. Escalar Model Selection Import Train Test Split digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih atau data training dan data uji atau data testing. Escalar Pre-Processing Import Min-Max Scalar digunakan untuk melakukan normalisasi atau scaling data ke dalam rentang tertentu seperti 0, 1. Escalar Import Metric merupakan library tambahan dari Escalar untuk berbagai evaluasi model. Nah, untuk PD-RED-CSV ini digunakan untuk membaca dataset ke dalam pandas data frame dan menampilkannya. Ketika kode ini di-run atau dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ini kolom age adalah kolom usia, kolom seks adalah kolom jenis kelamin, BP atau blood pressure atau tekanan darah, kolesterol, NAT2K atau rasio natrium terhadap kalium dalam darah, dan drug atau obat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan print DF info. Print DF info ini digunakan untuk menampilkan informasi struktur dataset yang berisikan nama kolom, jumlah data yang tersedia, dan tipe data. Dan di sini terdapat 3 tipe data yaitu float, integer, dan object. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kemunculan atau frekuensi masing-masing kategori dalam kolom. Yang pertama adalah kolom usia atau kolom age, menggunakan perintah dfh value count. Nah, setelah di-run atau dijalankan, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini usia 47 tahun muncul sebanyak 8 kali, usia 23 tahun muncul sebanyak 7 kali, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga dapat mencari usia termuda dan tertua. Untuk mengecek usia termuda, kita bisa menggunakan print usia termuda dfh-min, dan untuk mencari usia tertua bisa menggunakan perintah print usia tertua dfh-max. Setelah kode dijalankan atau dilakukan running, maka akan muncul usia termudanya adalah 15 tahun dan usia tertuanya adalah 74 tahun. Dan berikut merupakan grafik histogram dari kolom age atau kolom usia. Selanjutnya adalah menghitung frekuensi jenis kelamin pada dataset tersebut menggunakan perintah dfsex value count. Nah, di sini akan muncul male atau laki-laki muncul sebanyak 104 kali, F atau female muncul sebanyak 96 kali. Jika keduanya dijumlahkan ada 200 data. Nah, ini adalah grafik histogram dari jenis kelamin. Nah, di sini sudah sesuai, female berjumlah 96 dan male berjumlah 104. Nah, selanjutnya adalah menghitung jumlah kemunculan masing-masing kategori dalam kolom blood pressure atau BP. Nah, kategori high muncul sebanyak 77 kali, kategori low muncul sebanyak 64 kali, dan kategori normal muncul sebanyak 59 kali. Ini grafik histogramnya sudah sesuai ya, high ada 77 data,
low terdapat 64 data, dan normal terdapat 59 data. Selanjutnya adalah menghitung kemunculan kolesterol dengan perintah df cholesterol value count. Nah, di sini untuk kategori high muncul sebanyak 103 kali, normal muncul sebanyak 97 kali. Dan ini adalah grafik histogramnya. Selanjutnya adalah mengecek nilai NaTuKai terendah dan tertinggi. Untuk mengecek nilai terendahnya bisa menggunakan print NaTuKai terendah df NaTuKai min, dan untuk mengecek nilai tertingginya bisa menggunakan perintah print NaTuKai tertinggi df NaTuKai max. Nah, setelah kode dijalankan, maka akan muncul NaTuKai terendahnya adalah 6.269 dan tertingginya 38.247. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kemunculan masing-masing kategori dalam kolom obat atau kolom drug menggunakan perintah df drug value count. Nah, di sini obat Y muncul sebanyak 91 kali, obat X muncul sebanyak 54 kali, obat A muncul sebanyak 23 kali, obat C muncul sebanyak 16 kali, dan obat B muncul sebanyak 16 kali. Dan ini adalah grafik histogramnya, sudah sesuai. Nah, tahap ketiga yaitu data preparation. Pada tahap ini dilakukan serangkaian proses untuk membersihkan dan menyiapkan data agar data dapat digunakan dalam pemodelan KNN atau Canary Snake Board. Berikut adalah langkah-langkah utama yang dilakukan. Yang pertama adalah mengecek data kosong dengan perintah df is null sum. Nah, di sini setelah kode dijalankan atau dilakukan running akan muncul hasil seperti ini. Di sini sudah tidak ada data kosong, semua data sudah terisi. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan data duplikat dengan perintah df.duplicate.sum. Setelah dijalankan atau dilakukan running, maka akan muncul ini, 0, karena sudah tidak ada data yang duplikat. Langkah selanjutnya adalah menghapus kolom yang tidak diperlukan jika ada. Tapi berdasarkan analisis, tidak ada kolom yang perlu dihapus. Semua kolom relevan untuk membantu model dalam memprediksi jenis obat atau drug. Kolom age atau usia relevan karena usia dapat mempengaruhi jenis obat yang diresepkan. Kolom seks atau jenis kelamin relevan karena jenis kelamin bisa menjadi faktor dalam peresepan obat. Untuk kolom BP atau blood pressure tekanan darah, ini juga relevan karena tekanan darah biasanya mempengaruhi jenis obat. Untuk kolesterol juga relevan karena kadar kolesterol juga penting dalam menentukan obat. Untuk NaTuKai atau rasio natrium terhadap kalium dalam darah juga relevan karena rasio natrium terhadap kalium dalam darah memiliki hubungan langsung dengan kesehatan pasien. Untuk kolom drug ini tidak boleh dihapus ya, karena ini merupakan variabel target atau variabel Y. Nah, sebelum melakukan konversi dari data kategorikal ke data numerik, kita bisa menampilkan 5 baris pertama sebelum melakukan konversi dengan perintah df-head. Setelah perintah ini dijalankan, akan muncul tampilan tabel seperti ini. Nah, di sini datanya masih dalam bentuk kategorikal, belum diubah ke dalam bentuk numerik atau angka. Setelah itu, kita lakukan konversi data kategorikal menjadi data numerik dengan perintah from scalar preprocessing import label encoder. Nah, label encoder di sini digunakan untuk mengonversi data kategorikal menjadi data numerik. Setelah perintah ini dijalankan, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Nah, di sini terlihat bahwa data yang tadi dalam bentuk kategorikal sudah berubah menjadi data numerik. Nah, untuk penjelasannya di sini kolom seks atau jenis kelamin, female bernilai 0 dan male bernilai 1, blood pressure atau tekanan darah, high bernilai 0 dan low bernilai 1, normal bernilai 2, kolesterol high bernilai 0, normal bernilai 1, dan kolom drugs Y bernilai 0, drugs A bernilai 1, drugs B bernilai 2, drugs C bernilai 3, dan drugs X bernilai 4. Nah, selanjutnya adalah menentukan nilai X dan Y. Pada tahap ini bertujuan untuk memisahkan variabel independen dan variabel dependen atau variabel target. Pada variabel X berisi semua kolom kecuali drugs, yaitu usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan rasio natrium terhadap kalium dalam darah atau NaTuKai. Sementara itu, variabel Y sendiri menyimpan variabel target atau variabel drug. Untuk menentukan nilai X bisa dilakukan dengan df drop kolom drug untuk mengecualikan drug pada variabel X, dan pada variabel Y menggunakan df drug
yang hasilnya akan menampilkan variabel Y, yaitu variabel drug atau obat. Nah, di sini print variabel X, di sini menampilkan variabel H, sex, BP, kolesterol, NAT2K. Selanjutnya adalah print variabel untuk mencetak variabel Y dengan print Y. Di sini sudah menunjukkan kolom drug atau kolom obat. Nah, selanjutnya adalah bagi data menjadi data training dan data testing dengan from scikit selection import train test split xtrain xtest ytrain ytest train test split xy test size 0,2 random state 42. Nah, parameter test size 0,2 menunjukkan bahwa 20% dari data akan digunakan sebagai data testing, sementara 80% sisanya akan digunakan sebagai data training. Sedangkan parameter random state 42 digunakan untuk memastikan bahwa pembagian data dilakukan secara konsisten setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya, data akan dibagi menjadi 4 bagian, xtrain, ytrain, xtest, ytest. Nah, pada bagian ini, xtrain dan ytrain digunakan sebagai data training, xtrain dan ytrain digunakan sebagai data training, dan xtest dan ytest digunakan sebagai data testing. Nah, di sini untuk data trainingnya ada 160 dan data testingnya ada 40. Untuk tahap selanjutnya adalah modeling yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Diah Renu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diarena Ramawati, NIM 2223000012. Di sini saya akan menjelaskan tahapan modeling. Tahapan modeling adalah tahapan yang dilakukan untuk pembuatan dan pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma KNN yang bekerja berdasarkan kedekatan antar data. Sejumlah kata tetangga terdekat dalam ruang fitur digunakan oleh KNN untuk mengklasifikasikan data baru. Model ini digunakan untuk memprediksi jenis obat berdasarkan fitur-fitur pasien seperti usia, jenis kelamin, kadar kolesterol, terus tekanan darah, serta rasio natrium terhadap kalium. Permodelan dilakukan sebagai langkah-langkah berikut. Di sini memanggil model KNN. KNN adalah kelas dalam scikit-learn yang digunakan untuk membuat model klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Yang kedua yaitu membuat model KNN. Untuk network 3-nya itu menentukan jumlah tetangga terdekat yang digunakan dalam klasifikasi, sementara wide distance yaitu memberikan bobot berdasarkan jarak. Semakin dekat tetangga, semakin besar pengaruhnya dalam menentukan hasil klasifikasi. Tapi jika tetangganya yang lebih jauh, berarti memiliki pengaruh lebih kecil. Untuk matriknya yang Euclidean yaitu menggunakan jarak Euclidean untuk mengukur kedekatan antar data. Selanjutnya yaitu melakukan prediksi. Model KKN untuk memprediksi terhadap data uji X-test. Hasil prediksi disimpan dalam variabel YPRED yang berisi jenis obat yang akan diprediksi oleh model. Kemudian membandingkan prediksi dan data sebenarnya. Kode ini membuat data frame baru yang membandingkan hasil prediksi model dengan nilai yang sebenarnya. Dari data uji YPRED berisi hasil prediksi yang dihasilkan oleh model. Sedangkan Y-test adalah nilai sebenarnya dari dataset uji. Dengan menampilkan hasil prediksi model dan membandingkannya dengan nilai yang sebenarnya, kode ini membantu menganalisis kinerja KNN. Jika masih ada banyak kesalahan, kita dapat mempertimbangkan untuk mengubah parameter K menggunakan teknik normalisasi data atau mencoba model lain. Sini jika nilai pada kolom prediksi sama dengan kolom sebenarnya, maka perhitungan klasifikasinya benar, yaitu seperti ini contohnya. Untuk di kolom prediksi ini yaitu 4 dan data sebenarnya itu 4, berarti itu sama. Dan kebalikannya, jika data prediksi itu berbeda dengan data sebenarnya, berarti penghitungan klasifikasinya itu beda. Contohnya untuk data prediksinya di sini 3, tetapi data sebenarnya itu 4. Seperti itu. Kemudian melakukan prediksi koneksi 1 codingannya berdasarkan hasil
prediksi menggunakan algoritma KNN pasien baru dengan usia 23 tahun berjenis kelamin perempuan. Maaf, karena di sini itu dikodekan 0 itu berarti perempuan, jika dikodekan 1 berarti itu laki-laki. Dan untuk BP-nya juga di sini BP itu tekanan darah. Jika dikodekan 0 berarti itu tekanan darahnya tinggi, jika dikodekan 1 tekanan darahnya itu menurun, tapi jika dikodekan 2 itu berarti tekanan darahnya normal. Begitu juga dengan kolesterol. Dan untuk rasio natrium terhadap kalium sebesar 25.355 diklasifikasikan ke dalam kategori obat drug Y atau dikodekan dengan 0. Hal ini menunjukkan berdasarkan pada pola data yang telah dilatih dalam model, pasien dengan karakteristik tersebut paling mungkin mendapatkan resep drug Y sebagai pilihan obat yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu melakukan prediksi kondisi 2. Yang ini. Berdasarkan hasil prediksi menggunakan algoritma KNN, pasien baru berusia 47 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau male, kodenya ini adalah 1, serta memiliki tekanan darah rendah, yaitu kodenya juga 1, kadar kolesterolnya tinggi, yaitu kodenya 0, serta rasio natrium terhadap kalium sebesar 13.093 yang diklasifikasikan ke dalam kategori obat drug C yang dikodekan 3. Selanjutnya yaitu pada bab evaluasi dilakukan pengukuran performa model KNN dengan membandingkan hasil prediksi dengan hasil yang sebenarnya. Dalam data uji YTES, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model dalam mengklasifikasikan jenis obat berdasarkan fitur-fitur pasien. Lanjut, mengimpor matrik evaluasi. Kode ini digunakan untuk mengimpor berbagai metrik evaluasi dari Skitline yang diperlukan untuk menilai performa model klasifikasi. Evaluasi dilakukan dengan mengukur akurasi, recall, presisi, dan F1 score, serta menampilkan confusion metric untuk melihat distribusi prediksi yang benar ataupun yang salah. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi performa model klasifikasi dengan 2 metrik utama, yaitu akurasi, F1 score, dan classification report, recall, dan precision. Untuk classification reportnya itu menampilkan laporan evaluasi model yang berisi precision, recall, F1 score yang digunakan untuk memahami seberapa baik model mengklasifikasikan setiap kategori obat. Untuk accuracy score menghitung akurasi model, yaitu persentase prediksi yang benar dibandingkan total data uji. Sedangkan recall story yaitu Y-test, Y-pred, F-range sama dengan weight, mengukur seberapa banyak data yang benar-benar diklasifikasikan dengan benar oleh model dibandingkan dengan total data yang seharusnya benar. Untuk precision score mengukur proporsi prediksi yang benar dari semua prediksi positif yang dibuat oleh model. Untuk F1 score yaitu mengukur harmonisasi antara precision dan recall, terutama jika dataset tidak seimbang hasilnya. Jika diubah dalam bentuk persen, berarti print precision 2F persennya itu precision mengukur seberapa akurat model dalam pembuatan prediksi positif. F-range sama dengan weight memastikan bahwa perhitungan mempertimbangkan jumlah sampel dalam setiap kelas. Yang kedua yaitu print F1 score itu F persen, yaitu F1 score Y-test, Y-pred, F-range sama dengan weight. F1 score adalah keseimbangan antara precision dan recall. Semakin tinggi nilai F1 score, semakin seimbang model dalam mengenali kelas yang benar tanpa terlalu banyak kesalahan. Untuk data presentation bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ninis Veronica Nastiti, NIM 2223000023. Di sini saya akan menjelaskan data presentation. Tahapan data presentation bertujuan untuk menyajikan hasil analisis dan evaluasi model KNN dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Beberapa teknik yang digunakan meliputi conversion metric, histogram, dan scatter plot yang membantu dalam memahami pola dan performa model. Kemudian, di sini ada conversion metric digunakan untuk mengevaluasi akurasi model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi Y-pred terhadap nilai sebenarnya atau Y-test.
Conversion metric membantu memahami bagaimana model melakukan klasifikasi terhadap kelas-kelas dalam dataset. Hasil analisis kinerja conversion metric ini, model bekerja sangat baik pada kelas 0 atau 15, prediksi benar tanpa kesalahan. Kemudian model cukup baik pada kelas 1, 2, dan 4, tetapi masih ada beberapa kesalahan klasifikasi. Model memiliki kesalahan signifikan dalam kelas 3 dan 4 karena beberapa sampel salah diklasifikasikan. Kemudian menghitung kolerasi. Di sini algoritma ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel numerik dalam dataset. HEADMAT membantu mengidentifikasi variabel yang berkolerasi tinggi. Hasilnya, kolerasi variabel numerik ini, variabel BP atau tekanan darah memiliki hubungan positif dengan drug atau obat. Artinya tekanan darah bisa menjadi faktor dalam pemilihan obat. Variabel NaToK atau rasio natrium kalium memiliki korelasi negatif kuat dengan drug yang mungkin menunjukkan bahwa kadar elektrolit berperan dalam pengambilan keputusan medis terkait obat. Sebagian besar variabel lainnya memiliki hubungan yang lemah atau tidak signifikan. Kemudian gambar ini menjelaskan mengetahui distribusi data variabel seperti AG memiliki distribusi merata, sedangkan NaToK memiliki squeakness mengidentifikasi tipe data. Sex dan kolesterol adalah variabel kategori atau binar, sedangkan AG dan NaToK adalah variabel numerik konitun. Kemudian meneliti outlier, NaToK memiliki beberapa nilai ekstrem di bagian kanan distribusi memahami persebaran obat yang diresepkan. Beberapa jenis obat lebih sering diresepkan dibandingkan yang lain. Yang terakhir ada hubungan usia dan rasio NaToK terhadap jenis obat. Scatter plot ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara usia dan rasio NaToK serta bagaimana data ini hubungan dengan jenis obat yang diberikan. Setiap titik pada grafik mewakili satu individu atau pasien, dan warna titik ini menunjukkan jenis obat yang mereka konsumsi. Kesimpulannya, berdasarkan conversion metric yang telah dihasilkan, model KNN dengan K sama dengan 3 untuk klasifikasi obat menunjukkan performa yang bervariasi untuk setiap kategori obat. Dari conversion matrix terlihat bahwa model dapat mengklasifikasikan obat drug Y atau 0 dengan sangat baik karena seluruh 15 sampel terklasifikasi dengan benar tanpa kesalahan. Namun, untuk obat lainnya seperti drug A atau 1, drug B atau 2, drug C atau 3, dan drug X atau 4 masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi. Kesalahan klasifikasi ini menunjukkan bahwa model masih memiliki keterbatasan dalam membedakan antara beberapa kategori obat, terutama dari antara drug A, drug B, drug C, dan drug X. Meskipun demikian, model ini bekerja dengan sangat baik untuk mengidentifikasi drug Y, yang bisa jadi karena pola data yang lebih jelas dibandingkan kategori lain. Secara keseluruhan, performa model dapat ditingkatkan dengan melakukan tuning parameter K, menyeimbangkan data jika terdapat ketimpangan distribusi antara kelas, atau mencoba algoritma lain untuk melihat apakah ada peningkatan akurasi klasifikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.